Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Terima kasih sudah mengklik video ini. Selamat datang kepada teman-teman semua di channel saya, Firmansyah. Perkenalkan, nama saya Firmansyah. Di channel ini saya banyak membahas mengenai IT dan software-software Office. Untuk yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Untuk yang belum subscribe, mohon dukungan teman-teman untuk subscribe channel ini agar saya lebih semangat lagi untuk membangun atau membuat channel-channel tutorial seperti ini. Baik, seri ini adalah seri lanjutan dari Microsoft Excel untuk pemula. Kita sudah sampai kepada bagian 4 atau bab 4, rumus lanjutan grafik. Di sini saya meng-highlight mengenai menghitung usia, jam kerja, jam lembur, membuat grafik. Jadi lebih kepada rumus-rumus mengenai waktu, bagaimana menghitung suatu waktu dan lain sebagainya, lebih ke fungsi-fungsi waktu. Baik, kita mulai saja. Microsoft Excel-nya sudah saya buka. Nah, teman-teman, untuk function, rumus mengenai waktu itu ada date function, date div, date value function, day function. Seperti ini. Langsung saja kita kepada contoh, misalnya menghitung tanggal, teman-teman ya. Jadi di dalam Excel itu, ketika kita ingin mengetahui waktu di sistem komputer itu, kita bisa ketahui dengan mengetikkan sama dengan today kurung buka, dia otomatis kepada tanggal sekarang, yaitu 18 September 2003 pada saat saya membuat video ini. Jadi waktu pada sistem komputer today ya. Kemudian ini today juga bisa diformat dengan rumus sama dengan teks today kurung buka. Formatnya seperti apa? Di saya titik koma, di teman-teman Excelnya bisa bisa koma atau titik. Di saya mintanya titik koma di sini. Nah, format D-nya tanda kutip, misalnya today itu kita mau bulannya saja, berarti MMM. Ini nama bulan yang keluar, September. Nah, kemudian untuk hari, nah sama dengan tag today kurung buka titik koma DDD. Nah, jadi hari Senin. Nah, bisa juga ini misalnya mau singkatan MMM Sep gitu ya. Atau M aja 9 karena bulan 9 kan. Atau MM09. M September Sep. M 4 kali maka September. Hari juga sama. Kalau harinya mau 3 misalnya Sen. Mau 2 18 karena tanggal 18 kan. DD-nya berarti ke angka dia. Oke. Kalau ini nggak bisa lagi. 1 Senin. Nah, ini today. Kalau bentuk bulan tadi MM ya, 9 berarti 09. Ini 09-nya. Terus ini September. Nah, jadi ini fungsi untuk mengetahui waktu di sistem komputer, yaitu dengan rumus sama dengan today kurung buka kurung tutup enter. Oke ya teman-teman ya, satu fungsi today itu. Kemudian ada lagi satu fungsi adalah now. Nah, ini now. Kita mau tahu sama dengan now. Sekarang. Nah, sekarang waktu saat saya membuat video ini adalah tanggal sekian. Sama dengan posisi di komputer ini. Nah, di bawah sini sama ya. Nah, ini akan berubah terus, dia akan mengikuti apa yang ada di jam di komputer kita. Jelas ya teman-teman ya. Untuk langkah awalnya seperti ini. Oke, ini saya tutup dulu. Saya buka lagi yang tadi. Oke. Saya hide biar nggak ngagok-ngagok. Oke, jadi nah untuk mengetahui ada fungsi tadi selisih di antara dua tanggal. Misalnya ada tanggal 1 bulan 3 2010 dengan hari ini tanggal 18 bulan 9 2003, itu berapa hari sih perbedaannya? Nah, di sini kita gunakan fungsi sama dengan date div H6 HI6 titik koma day, berarti dia dalam satuan hari, sama dengan date div adalah hari ini titik koma hari ini
dalam format D kecil ya, 4.949 hari. Nah, ini akan berubah teman-teman. Misalnya kita buat tanggal 2 hari yang lalu deh. Misalnya 16/09/2023. 2 hari ya. Exactly pas 2 hari gitu ya. Baik. Kemudian untuk ini dalam satuan minggu. Kalau satuannya minggu, maka kita buat dibagi 7 rumusnya. Jadi deaddiff H10 I10 sama dengan apa? Dengan format D dibagi 7. Nah, ini misalnya kita seminggu yang lalu, seminggu kan 7 hari ya, berarti kira-kira misalnya tanggalnya itu dari tanggal 1 deh, 01/09/2023. Berapa minggu sih? 2 minggu. Ini adalah posisi minggu kedua, 2 minggu. Sudah 2 minggu. 2 minggu mau minggu ketiga ya. Oke. Kemudian ini misalnya dalam satuan bulan. Ini selisihnya adalah bentuknya M di sini teman-teman. Deaddiff H14 sampai dengan apa? I14, ininya M formatnya. Berarti dia dalam satuan bulan. Nah, untuk mengetahui usia misalnya selisih 2 tanggal, nah ini tahun Y. Ininya deaddiffnya. Deaddiff sama dengan ini saya ikat ya dengan dana dolar ini sama dengan deaddiff kurung buka tanggal ini, tanggal awal, tanggal akhir. Nah, ini biar fix karena bawahnya saya mau rubah menjadi berapa hari, berapa bulan, berapa jam, berapa bulan, berapa hari gitu ya. Kita kasih tanda atau F4. Nah, ini kemudian ininya adalah Y. Oke. 56 tahun. Misalnya ini ada tanggal 13 Mei 1967, ini tanggal lahir misalnya teman saya. 18 per hari ini dia adalah berusia 56 tahun. Tapi kan Mei sudah sama dengan September, udah ada lagi selisihnya. Nah, itu kita yang bawahnya yaitu tulisnya YM ininya. Dengan mengabaikan hari. Nah, kemudian itunya YD. Nah, sisa harinya adalah ini 108 hari nih. Jadi ini selisihnya adalah dari tanggal 13 Mei sampai 18 September ini adalah 56 tahun, 4 bulan, 128 hari. Nah, itu. Wah, teman-teman ya, jelas ya kira-kira. Baik, untuk berikutnya kita menghitung waktu. Misalnya menghitung waktu, teman-teman. Nah, di tabel yang pertama yang warna kuning ini, misalnya di sini nomor, nama karyawan Firmansyah, jam masuk 7.45, jam keluar 18. Di sini saya pakai titik format ya. Nanti teman-teman pakai ini aja, apa di format sini nih pakai time gitu ya. Nanti tergantung nanti timenya itu seperti apa. Ininya time gitu kan, time. Atau kita bisa format juga timenya. Nah, timenya bisa kita apa custom, misalnya AMMSS, SS-nya nggak usah, misalnya secondnya nggak usah, gini aja. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita hitung langsung dengan E7 dikurangi D7 langsung, maka ketemulah 10.15. Nah, ini dalam menit nih, 10 jam 15 menit berarti. Ini tidak bisa langsung dihitung dengan angka ini teman-teman, dengan 10.000. Saya kasih contoh ya. Sama dengan 10 ini dikali 10.000. Berapa dia? Nah, ngaco kan, 4.270,83. Maka kita harus jadikan desimal dulu. Bagaimana caranya? Adalah sama dengan hasil perhitungan tadi dikali 24. Maka dia akan berubah menjadi format jam. Nah, jadi jam 7.45 sampai jam 18 itu adalah 10,25 jam. Sedangkan ini misalnya Pak Erik Tajir ini karena dia rajin, dia lembur ya dari jam 8 sampai jam 10. Ini Pak Sandiago Duo ini dia rajin juga, lebih rajin lagi dari Pak Erik Tajir tadi ya. Jadi dia bekerjanya lebih giat daripada saya gitu, kan lebih kaya kan. Nah, ini 10,25 kali 10.000. Nah, ini sama dengan 102.500. Kemudian ini 14 jam. Ini adalah perhitungan jam dalam tanggal yang sama. Jadi tanggal yang sama ya, kita mengabaikan tanggalnya, dianggapnya tanggalnya sama gitu.
Karena bagaimana kalau yang masuknya jam 19 malam misalnya 19.00, keluarnya jam 5 pagi. 05 pagi ya akan nggak bisa dihitung, akan bisa tapi minus jadinya gitu ya. Jadinya minus. Nah, ini bagaimana? Nah, itu berarti saya undo ya teman-teman. Itu berarti ada perbedaan tanggal. Kalau yang berubah yang masuknya jam 19 itu kan tanggalnya misal contoh tanggal 18, keluar jam 5 pagi besok, berarti itu sudah beda tanggal teman-teman. Nah, ini jadi kita pakai yang ini pada beda tanggal. Misalnya pada shift 2 ya. Firmansyah tanggal 18 masuk jam 19, keluar jam 7 pagi. Nah, gitu. Berarti 12 jam kerja, nah ini 12 gitu. Misalnya jadi ada 2 tanggal. Rumusnya adalah nah ini rumusnya teman-teman. Yang pertama adalah O7 atau tanggal keluar dikurangi tanggal masuk, kurung tutup, dihitung dulu dia, ditambah jam P7 atau jam keluar dikurangi jam masuk, tutup. Nah, jadi seperti ini rumusnya, agak panjang. Jadi ada 4 item, tanggal keluar dikurangi tanggal masuk, jam keluar dikurangi jam masuk, itu ditambahkan hasilnya. Ketemulah ini gitu ya. Didesimalkan sama saja dengan dikali 24 seperti tadi. Hasil dari Q7 ini dikali 24 maka akan ketemu format jam desimalnya, jam kerja dalam desimal yang bisa kita hitung langsung dengan upah per jam menjadi 120.000 misalnya, seperti itu ya teman-teman ya. Misalnya saya ubah datanya, ternyata Firmansyah ini terlambat, dia masuknya jam 20.45, nah, dia pulangnya juga duluan jam 4 lewat 12 dia udah pulang gitu. Nah, jadi dia cuma 7,45 jam, ketemunya cuma 74.000, nah, gitu ya. Jadi saran saya sih saran kalau mau menghitung seperti ini, jam masuk jam keluar, saran saya adalah menggunakan standar saja ini, tanggal masuk, tanggal keluar, jam keluar. Jadinya ini bisa mengakomodir baik yang tanggalnya sama maupun yang tanggalnya beda. Seperti ini tanggalnya sama nih, 18 ke 18. Ini kan sama ya teman-teman ya. Oke, sorry. Tanggalnya sama. Nah, itu kalau itu jangan kaget, berarti dia terlalu sempit sehingga dia ngeluarin tanda ini seperti ini, sempit ya. Nanti kita geser aja ke atas sini, kita lebarin gitu ya. Nah, ini tanggal sama, ini tanggal beda juga bisa. Jadi kalau bisa membuatnya seperti ini aja, tanggal sama dan tanggal sama dan tanggal masuk tanggal keluar, jam masuk jam keluar. Tanggal sama bisa diakomodir, tanggal berbeda pun bisa diakomodir. Oke, ini yang kedua mengenai jam lembur. Yang ketiga adalah mengenai seperti ini teman-teman. Misalnya teman-teman punya invoice 23. Nah, dia punya tanggalnya adalah tanggal 2 bulan 9. Tanggal 2 bulan ini ya dibuatnya invoice-nya. Term of payment-nya adalah 3 bulan. Nah, di sini ada yang term of payment-nya ini banyak nih, ada bentuk 2 tahun, 90 hari dalam satuannya ya. Nah, ini kita jadikan dulu dalam bulan semua. Kita jadikan jadi bulan lah, 1 tahun ya 12 bulan gitu ya, disamakan dulu. Nah, tanggal jatuh temponya akan kita gunakan rumus yang ini ya teman-teman ya, yang ini ya, ini rumusnya adalah IDATE sama dengan B5 atau tanggal awal dengan bulannya. Saya ketik ulang ya, sama dengan IDATE ini kita klik. Nah, dia minta satu start date itu tanggal mulai di sini, terus jumlah bulannya adalah ini 3. Oke, tutup. Nah, kita drag ke bawah. Syaratnya ini teman-teman ya, ini yang di sini ini semuanya sudah dalam format bulan ya. Ini harus dalam format bulan. Oke. Jadi ketemu tanggalnya, kita nggak usah ngisung manual dari kalender tanggal 1, 2, 3, 4, nggak perlu pusing-pusing, langsung pakai rumus saja. Kemudian kalau dipaksakan tanggal jatuh temponya ini di akhir bulan, maka kita kasih rumus lagi, end of month kalau menurut saya, end of month. Jadi dia akan terus dipaksa di akhir bulan itu tanggalnya. Jadi misalnya ini tanggal 12 nih,
tanggal 2 bulan 12, maka dia jatuh temponya adalah tanggal 31 bulan 12. Dipaksa terus kepada akhir bulan. Saya di tanggal 6, berarti dia tanggal 30 bulan 9 gitu ya. Paham ya teman-teman ya? Nanti kalau yang nggak paham silahkan di komen. File ini bisa diminta, silahkan di email atau di email saja, email saya, nanti saya balas satu-satu. Saya kirim filenya langsung, saya belum sempat masukin ke Google Drive. Oke, kemudian ini harinya. Nah, berapa hari lagi sih ke tanggal jatuh tempo? Jatuh tempo yang ini ya, yang tanggal 31 ya teman-teman ya. Jadi sama dengan pakai rumus, sama dengan days. Berapa hari? Nah, ini harinya, end date-nya, oke, start date-nya adalah today. Nah, 104 hari. Oke, kita dari kursor putih ini jadi kursor hitam, kita tarik ke bawah, jadilah ini. Nah, terus bagaimana ini kok ada bar-barnya ya, yang 12 hari lebih sedikit. Ini adalah untuk mengingatkan kita secara grafik. Gampang teman-teman buatnya, tinggal diklik disorot saja semuanya. Nah, ini conditional formatting. Nah, color scale atau data bar. Saya pakai ini, warna merah atau ini. Tuh. Ya. Nah, bisa juga dengan color scale seperti kalau mau lebih berwarna-warni ya teman-teman ya. Nah, misalnya begini juga bisa tuh. Kita warna. Nah, kok ininya diam ya atasnya, kok bawahnya yang gerak. Nah, ini pakai placement teman-teman. Placement. View ya. Nah, ini placement. Ini kalau nggak di unplacement nih dia akan lari kan. Tapi karena saya pakai placement, saya klik di sini, saya klik placement, maka akan bisa digerakkan ke atas. Oke, saya rasa paham ya teman-teman ya? Gampang lah ya. Nanti kalau ini filenya tinggal saya email aja. Terus yang terakhir adalah mengenai grafik teman-teman. Ada grafik nih. Contohnya, ini saya sudah buatkan grafiknya, tapi saya buang dulu. Saya sisihkan dulu deh. Saya sisihkan dulu. Saya buang lagi. Di sini kita ada tabel bulan dan mangga. Artinya pada bulan Januari terjual mangga 500 kilo, Februari mangga 750 kilo, dan seterusnya sampai bulan Juli. Kita ingin membuat trennya, ingin membuat grafiknya. Kita tinggal blok saja dari mangga sampai ke C9, dari B2 sampai C9 kita sorot, kemudian kita klik insert. Insert adalah table, grafik, Nah, langsung ketemu teman-teman ya. Nah, grafik ini. Nah, untuk formattingnya tinggal kita klik sini, pilih mau yang seperti ini. Ada yang 3 dimensi juga, di sini kita pilih. Tuh. Ada yang model-modelnya seperti ini, ada colornya mau dirubah juga bisa, misalnya seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ada formatnya, ini aksesoris lah. Nah, seperti ini juga bisa. Nah, pakai warna gitu kan, biar bagus. Nah, di sini juga ada, di sini ada juga di sini. Nah, chart stylenya juga bisa dari sini. Kemudian bisa juga ditambahkan axis gitu, axis titlenya apa, di sini tulis misalnya kilogram misalnya, di sininya bulan. Nah, di sini kita tambahin lagi buah mangga. Jadi dibacanya adalah penjualan buah mangga pada bulan Januari adalah 500 kg. Penjualan bulan mangga pada bulan April adalah 900 kg. Sepertinya teman-teman ya, mudah ya. Cuma satu data. Bagaimana kalau satu grafik banyak macamnya? Nah, ini seperti ada mangga, jeruk, pisang gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat. Ini saya udah buat, tapi saya hapus dulu. Sama aja teman-teman formatnya. Kita sorot dulu dari B2 sampai dengan E9, tergantung data kita nanti sampai di mana ya. Terus insert chart, kita pilih yang ini. Atau sekarang kita buka deh insertnya, chartnya yang 3 dimensi deh, kita mau lihat ya kayak gimana. Nah, ini sama saja teman-teman prinsipnya. Nah, cuma dia sekarang ada 3 nih. Yang warna biru itu mangga, yang warna oranye itu jeruk, yang warna abu-abu itu pisang gitu ya. Nah, kita bisa rubah juga. Di sini kita bisa chart type-nya
seperti apa. Nah, bisa dikasih nomornya juga, bisa dikasih title-titlenya. Nah, misalnya ini colornya juga bisa dirubah, paket colornya seperti ini, tergantung selera lah ya teman-teman ya. Backgroundnya juga bisa dirubah gitu semuanya, catnya. Ini kalau dalam bulan Januari Februari ini ada 3 jenis, ada mangga, jeruk, pisang dengan angkanya seperti ini gitu ya. Oke, terus yang terakhir adalah, nah ini ada 2 jenis data yang berbeda, yaitu jumlah kilogram dengan omset. Ini kan jauh nih, 25 juta dengan 500, ini jutaan, ini ratusan. Ini bikin tabelnya, kalau kita cara yang tadi akan ada satu data yang nggak kelihatan. Contoh gini, nah ini mangga ini biru, omset ini oranye. Sebenarnya ada teman-teman dia di situ ngumpet, tapi karena sangat kecil ratusan, jadi nggak kelihatan mangganya ini. Jadi solusinya seperti apa? Solusinya kita klik sini chartnya, kita change chart type, rubah data chart dengan yang combo. Nah ini yang paling bawah combo. Nah kita tambahin lagi secondary axis-nya, kita klik. Nah keluar dia kan. Oke, jadi mangga itu adalah yang bar ini, sedangkan omset adalah yang garis ini, combo dia. Nah lebih jelas lagi gitu. Jadi ada 2 axisnya. Axis itu adalah yang sumbu X ya, yang di sini, yang di kiri kanan ini axisnya, axis 1 dan axis 2 gitu ya. Oke teman-teman, kira-kira seperti itu dari saya. Kalau ada pertanyaan mohon dituliskan di komentar. Kalau ada yang salah atau ada yang kurang tepat mohon maaf, karena saya juga masih belajar. Justru dengan membuat tutorial ini saya pun jadi belajar lagi. Kalau ada cara-cara yang lebih satu cara, teman-teman punya 2 cara, monggo di share ke saya juga, sama-sama belajar. Karena dunia komputer ini kan terus dan sangat luas sekali ya teman-teman ya. Saya rasa itu dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Tolong di subscribe, di share, like, dan komen. Kalau ada yang ingin filenya tinggal di email aja ke saya, insya Allah saya jawab. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.